Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kira-kira siapa yang mau bisa memimpin doa? Mungkin Bapak tunjuk ya. Kelvin, coba Kelvin. Silakan pimpin doa Kelvin. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Doa dalam hati dimulai. Oke. Terima kasih Kelvin yang sudah memimpin doa. Bapak akan coba absen dulu ya. Tita ada? Hadir. Tidak, hadir ya. Salma? Hadir, Pak. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk materi yang kemarin Bapak sampaikan? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, silahkan tanyakan. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kalau nggak ada, berarti kalian sudah paham ya materi tentang logika dan algoritma komputer kemarin. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang penulisan algoritma menggunakan flowchart ya. Udah tampil ya? Udah. Nah, oke, ini materinya adalah tentang algoritma flowchart. Ya. Kita tahu algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang dapat menyelesaikan masalah disusun secara sistematis ya. Jadi ada urutan langkah-langkah yang logis. Nah, ini KIKD-nya, kompetensi intinya adalah ya udah tahulah sikap spiritual, sosial, ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Untuk spiritualnya itu dilihat dari kalian tadi memimpin doa, berdoa dengan baik dan benar. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah sama seperti kemarin menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian KD 4.1-nya menggunakan fungsi-fungsi perintah command ya. Tujuannya adalah atau indikator pencapaian kompetensinya pertama adalah menerapkan penulisan algoritma flowchart pada studi kasus yang ada di kehidupan sehari. Kemudian untuk keterampilannya yaitu membuat algoritma flowchart. Jadi membuat algoritma flowchart berdasarkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah ini melalui pembelajaran daring menggunakan webmeet. Di sini dalam hal ini menggunakan Zoom ya. Kemudian nanti ada Google Form dan Telegram atau WhatsApp. Peserta didik dapat menerapkan penulisan algoritma flowchart dengan benar dan percaya diri. Melalui pembelajaran ini untuk pengetahuannya yang nomor 1, nomor 2 itu untuk keterampilannya. Nah, ini keterampilannya adalah dapat membuat algoritma flowchart berdasarkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan percaya diri. Nah, kita lihat materinya ya. Tapi sebelumnya kita lihat video berikut ini. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membagikan info cara menanak nasi biar agak full. Nah, ini saya akan menyiapkan rice cookernya dulu ya. Jadi kita siapkan dulu berasnya. Saya akan pakai 1 cup full. Oke, mungkin bisa ada yang kasih tanggapan tentang videonya. Salah satu dari kalian silakan. Ada yang bisa menanggapi videonya? Davin mungkin, Davin. Oke, kemudian kita ke materinya. Nah, ini materinya ya, algoritma. Tapi sebelum kita masuk ke flowchart, kita mengenal dulu strukturnya. Kemarin udah jelaskan strukturnya. Struktur penulisan algoritma itu ada 3 bagian ya. Yang pertama ada kepala. Ini biasanya berisi nama atau judul algoritmanya. Jadi kalau tadi contohnya di video adalah menanak nasi, maka untuk judulnya adalah algoritma menanak nasi atau algoritma memasak. Nah, kemudian deklarasi itu pendeklarasian sebuah variabel, konstanta atau tipe data. Nah, kemudian ada badan. Nah, badan ini berisi teks langkah-langkah. Kan tadi sudah dimasukkan ada beras, masukkan air ke dalam mangkoknya, cuci dulu dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah,
Ada beberapa sebenarnya penulisannya, salah satunya adalah menggunakan flowchart. Kenapa Bapak menjelaskan hanya flowchart saja, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Karena flowchart itu adalah sebuah bagan ya, sebuah gambar yang untuk menjelaskan proses yang terjadi. Nah, ada beberapa simbol ya, kita menggunakan, kalau gambar berarti ya kita menggunakan simbol. Ada simbol terminator ya, seperti ini. Fungsinya buat apa? Untuk permulaan dan akhir program. Nah, ini biasanya di awal dan di akhir logonya. Ya, simbol ini adanya di awal dan di akhir. Kemudian ada line atau garis alir atau garis alur. Adalah untuk menunjukkan alur datanya kemana. Nah, biasanya dilaksanakan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Itu prosesnya. Jadi ini dalam flowchart ini digunakan. Contohnya seperti ini. Di sini ada proses yang terjadi ketika membuat teh manis panas. Yang pertama adalah masukkan teh gula ke dalam gelas. Ini langkah pertamanya. Langkah keduanya, masukkan air panas ke dalam gelas yang ada gula dan teh. Nah, yang ketiga, aduklah menggunakan sendok hingga gula tercampur dan warna air sudah kecoklatan. Yang keempat, siapkan teh manis panas. Nah, ini prosesnya dari awal. Ya, dari awal sampai akhir. Ini harus berurutan. Jadi proses itu adalah merupakan bagan atau gambaran yang menunjukkan aliran algoritma dan langkah-langkah penyesuaian terhadap suatu masalah. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, proses yang pertama, masukkan teh dan gula ke dalam gelas. Masukkan air panas ke dalam gelas yang ada gula dan teh. Aduklah menggunakan sendok hingga gula tercampur dan warna air sudah kecoklatan. Dan yang keempat adalah siapkan teh manis panas. Oke, tadi ada yang lingkaran, apa opal. Nah, opal di sini adalah untuk menyatakan start atau memulainya. Maka kita masukkan ke urutan yang pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan teh dan gula ke dalam gelas. Masukkan, kata masukkan berarti input. Maka kita gunakan yang ini, input air teh atau gula. Maka masukkan di sini. Tuh. Tugasnya silakan kalian kerjakan yang ini di LKPD. Ya, formnya silakan kalian buat grup masing-masing 5 orang. Ya, kalian gunakan membuat grup 5 orang, silahkan kalian tentukan sendiri, mangga. Ya, mau itu antar kelas dalam satu kelas, misalkan 10 IPA berapa kelompok yang sudah masuk sini, atau 10 IPS 1 siapa aja, 10 IPS 2 siapa aja. Silahkan gunakan buatlah kelompok masing-masing 5 orang. Bapak simpulkan ya hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah proses atau kegiatan dalam sehari-hari itu bisa kita buatkan atau kita bisa gambarkan dalam bentuk algoritma flowchart ya, karena menggunakan bagan atau simbol-simbol yang bisa kita pahami. Ya. Anda sok silahkan coba dipimpin berdoanya ya, Rizka. Silahkan. Setelah melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan
Kesimpulan dari belajar kelompok ini supaya kita terbiasa menyelesaikan masalah atau persoalan dengan suatu perencanaan. Masalah yang kita selesaikan dengan suatu perencanaan akan membuahkan hasil atau solusi yang bagus atau optimal. Dengan belajar algoritma inilah kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan merencanakan solusi-solusi yang tepat. Seperti menggunakan flowchart. Apa sih hal yang paling penting dipelajari dalam algoritma? Yaitu seperti tipe data, variabel, operator, operand, semuanya sangat berperan penting karena saling terhubung dan mempunyai keterikatan satu sama lainnya.